Ya, yang pertama tadi seperti biasa memberikan tambahan modal kerja untuk usaha mikro, untuk pedagang-pedagang pasar, untuk pedagang kaki lima PKL. Penting karena kita ingin men-trigger pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah dari recovery pemulihan karena pandemi. Jadi arahnya ke sana. Dan juga tambahan untuk program PKH, terutama juga untuk ibu-ibu yang memiliki usaha-usaha di rumah, usaha sahur rumahan. Jadi tambahan modal 1,2 juta. Iya, karena kita ingin jangan sampai daya beli rakyat itu turun. Jangan sampai daya beli masyarakat itu turun. Sehingga kalau ada kelebihan di APBN, dari pajak, dari PNBP, dari pungutan ekspor, akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya. Sehingga bisa nanti akan ada tambahan untuk mereka. Tambahan nominalnya. Berapa Pak nominalnya Pak? Belum. Oh, no. Ini Pak, yang lain Pak, soal penggantinya almarhum Pak Cahyo kira-kira udah ada belum? Belum, masih dalam proses semuanya. Kita juga menunggu, masih dalam suasana juga. Kemarin Pak Subhas dalam acara pergi ke pasar, kemarin Pak Subhas dalam acara ngendap yang pergi ke pasar, beliau mensosialisasikan memilih anaknya gitu. Apa? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau menteri perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling penting itu tugas dari saya itu. Jadi pasar-pasar adalah dalam rangka mengecek, saya pun juga sama ke pasar mencek minyak goreng, utamanya ini yang kita cek itu minyak curah loh ya, jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium. Yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka 14.000 atau di bawahnya. Kalau yang saya datangi pasar-pasar sudah di angka 14.000 itu. Kalau di luar Jawa ada yang masih di atas 14 ya satu persatu akan kita selesaikan. Ya. Siap. Terima kasih Pak Presiden. Sama semuanya. Semuanya harus fokus bekerja, utamanya yang berkaitan dengan energi dan pangan. Ini penting. Ini saya urus terus. Urusan yang berkaitan dengan BBM, urusan yang berkaitan dengan energi itu misalnya batu bara, semuanya karena dunia terdisrupsi di energi dan pangan, sehingga kita harus konsentrasi dan jangan sampai kita terpeleset di dua bidang ini. Terima kasih Pak Presiden. Wabarakatuh. Pagi hari ini saya datang ke Balai Padi milik Kementerian Pertanian dalam rangka untuk memastikan ketersediaan pangan kita, utamanya beras. Karena memang di balai ini benih-benih varietas unggul itu disiapkan. Kita tahu bahwa dunia sekarang ini sedang terjadi kekurangan pangan di mana-mana. Oleh sebab itu kita harus waspada, memastikan bahwa ketersediaan pangan kita masih pada kondisi yang aman. Dan tadi saya melihat apa yang telah dikerjakan oleh Balai Padi ini
dalam rangka menyiapkan varietas-varietas unggul, selalu menemukan varietas-varietas baru, dan kita lihat tadi yang banyak ditanam oleh masyarakat memang Inpari 32 dan Inpari 42 dan juga varietas-varietas yang lainnya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang namanya benih itu sangat penting sekali dalam rangka menaikkan produksi beras kita di setiap hektarnya. Dan kalau betul-betul didampingi oleh PPL yang baik, 1 hektar tadi Inpari 32, Inpari 42 bisa menghasilkan kurang lebih sampai 12 ton. Tetapi katakanlah rata-rata 7 sampai 8 ton saja itu sudah sebuah lompatan yang sangat baik bagi stok ketersediaan pangan, utamanya beras kita. Dan juga perlu ingin saya tekankan bahwa jangan juga kita ketergantungan hanya satu beras saja, tetapi pangan kita yang lain juga masih bisa untuk dikembangkan lagi, baik yang namanya sagu, yang namanya sorghum, yang namanya porang, yang namanya jagung, yang namanya ketela pohon, dan lain-lainnya. Ini masih memiliki peluang untuk kita tingkatkan produksinya. Dan saya yakin karena kita sudah 3 tahun ini tidak import beras, saya yakin swasembada beras kita akan segera kita capai. Saya rasa itu. Masih dalam proses. Untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli masih dalam proses. Karena kan baru saja surat pemberhentiannya minggu yang lalu sudah saya tanda tangani, dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya. Kami akan segera mengajukan ke DPR secepatnya. Ya. Terkait dengan ini Pak, masyarakat dihubungkan dengan aksi tembak-menembak di internal Polri Pak. Ini bagaimana Pak dari Presiden mungkin instruksi kepada Kapolri seperti apa? Ya, proses hukum harus dilakukan. Ya.